Ya, salam sejahtera untuk kita semua, seluruh siswa-siswi SMA Kristen Kalam Kudus Jayapura. Berikut adalah materi prasal kita, yaitu kasut kerelaan memberitakan Injil, di dalam Efesus 6 ayat 15. Semua prajurit harus bersiap untuk berlari, karena mereka tidak pernah tahu kapan pertempuran akan menghantam. Kita harus selalu menggunakan kasut kerelaan mengabarkan Injil damai sejahtera, sehingga kita dapat siap untuk membagikan kabar baik kepada siapapun yang perlu untuk mendengarnya. Bayangkan bagaimana jadinya jika seorang tentara berperang tanpa mengenakan alas kaki atau kasut. Nah, pasti kakinya akan hancur atau terluka. Pada zaman dulu, seorang prajurit Romawi mengenakan kasut, dari bahasa Latinnya caligae, yang terbuat dari kulit yang tebal dan kuat, diikat dengan tali sampai ke betisnya, sehingga tidak mudah lepas. Dan ini memampukan dia untuk berada di medan pertempuran seperti apapun, dapat bergerak dengan mudah. Kasut yang dirancang untuk perjalanan yang jauh. Nah, ini beda dengan kasut atau sepatu yang kita pakai sekarang. Sepatu yang kita pakai sekarang dapat dilepas kapan dan dimanapun kita inginkan. Namun, lain halnya dengan kasut perang. Perlengkapan perang yang satu ini harus terus digunakan. Jika ada serangan secara mendadak, kita siap untuk melawan. Tidak terburu-buru memasang talinya atau memasang kasut lagi karena kasut sudah digunakan. Kasut juga berfungsi untuk melindungi kaki dari batu-batu atau benda-benda keras yang bisa melukai kaki sewaktu berjalan. Di sini secara rohani, berarti kasut kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera itu melindungi kita dari perasaan terluka, kecewa, dan sebagainya bila kita mengalami tekanan, aniaya. Di dalam Yohanes 16 ayat 33 dikatakan, di dalam dunia kamu menderita. Dan hal yang tidak baik lainnya di dalam memberitakan Injil, yaitu berani berkorban dan bayar harga. Selanjutnya, mengapa harus ada kerelaan? Pada masa itu, setiap pengikut Kristus harus siap memberitakan Injil, Kristus kemana saja. Untuk dapat melakukannya, maka dibutuhkan hati yang rela. Perjalanan memberitakan Injil jika dilakukan dengan berat hati, terpaksa atau dipaksa, tentu tidak akan menjadi berkat, baik bagi pemberita maupun bagi penerima berita Injil tersebut. Tapi, kerelaan akan membuat kaki menjadi ringan di dalam melangkah, di dalam menyampaikan berita Injil Kristus. Kerelaan membuat hati dipenuhi dengan sukacita, sehingga pemberitaan Injil bisa menjadi berkat. Kerelaan juga menunjukkan bahwa tidak ada maksud lain dari pelayanan yang kita lakukan. Semua dengan tulus dan murni untuk kemuliaan nama Tuhan. Setelah bertobat, Rasul Paulus pergi menjadi utusan Tuhan ke banyak tempat untuk memberitakan Injil. Dia tidak pernah mengeluh di tempat yang sulit sekalipun. Di dalam Roma 1 ayat 14-15, Rasul Paulus mengemukakan alasan yang mendorongnya untuk memberitakan Injil kepada semua orang, tanpa melihat status sosial orang tersebut, yaitu seolah-olah ia ingin membayar kebaikan yang telah Tuhan berikan kepadanya, dengan jalan melayani semua orang tanpa mengeluh dan tidak jemu-jemu. Rasul Paulus melakukan perjalanan pemberitaan Injilnya dari satu tempat ke tempat lainnya. Perjalanan misinya ini dilakukan di dalam 3 tahap atau 3 rute perjalanan. Perjalanan misinya yang pertama yaitu di dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 1 hingga pasal 14 ayat 28. Perjalanan misi yang kedua yaitu di dalam Kisah Para Rasul 15 hingga Kisah Para Rasul 18. Perjalanan misi yang ketiga di dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 18 hingga Kisah Para Rasul pasal 21.
Banyak hal yang dialaminya selama perjalanan tersebut. Dia dilempari oleh batu, dia dipukuli, dia dipenjara, terdampar, dan dia dikhianati atau ditinggalkan. Rasul Paulus sering tidak makan, sering tidak tidur, dan dia tidak punya tempat untuk berteduh. Selama di penjara di Romawi, dia juga merasa sendiri tanpa ada orang lain yang mendukung dan membela dia. Demas bahkan meninggalkannya karena lebih memilih mencintai dunia. Namun melalui semua kesulitan yang dialaminya itu, Tuhan tetap setia bersamanya. Paulus dihibur dan dikuatkan oleh kehadiran Allah yang berkuasa. Keyakinannya akan Injil Yesus yang menyelamatkan setiap orang yang percaya menjadi pendorong baginya dengan penuh sukacita, siap sedia dan rela pergi memberitakan Injil kemanapun Sang Komandan Yesus Kristus mengutusnya. Saudara, dalam masa kita menaati peraturan pemerintah untuk melakukan social distancing, stay at home, semua kita lakukan dari rumah karena wabah COVID-19. Kita tidak bisa pergi seperti Paulus ke tempat-tempat lain untuk memberitakan Injil. Tapi kita dapat melakukannya dengan menunjukkan kesaksian melalui hidup kita yang sudah didamaikan dengan Allah dengan menaati aturan pemerintah tersebut. Mengerjakan tugas-tugas belajar dengan baik dan tepat waktu, tidak bersungut-sungut di rumah, dan mendoakan orang-orang yang belum percaya kepada Injil keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, dengan kita menaati aturan pemerintah tersebut, stay at home, berarti kita juga sudah melakukan pemberitaan Injil. Kiranya melalui segala keadaan ini, mereka boleh ada kesempatan mendengarkan kabar baik, Injil keselamatan yang menyelamatkan itu dari berbagai media yang ada. Mungkin ketika buka YouTube, live streaming, radio Kristen melalui khotbah-khotbah yang disiarkan, puji-pujian Kristen, mereka bisa mendengarkan kabar baik itu. Mari kita jangan menjadi santai dan tetapkanlah kenakan senjata perlengkapan Allah ini dalam hari-hari kita. Stay at home dan sepanjang umur hidup kita. Amin. Ya, materi ini disusun oleh Pendeta Evi Mutiara. Kiranya boleh menjadi berkat untuk kita semua. Amin.